Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansur wa hafaz wa ayyid naratulatan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansur wa hafaz wa ayyid naratulatan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir yassir ya mudabbir dabbir ya musahhil sahhil alaina qul asirin bijail basirin azir amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, kita tidak bosan-bosannya selalu mengucapkan puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan pelunggu sami niki kesehatan serta panjang umur. Itu sangat perlu kita syukuri, ya, itu sehat dan panjang umur kita. Kedua kalinya salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Perlu kita ketahui atau perlu sami ketahui bahwa perlu kita ketahui keutamaan yang namanya sholat berjamaah, ya. Keutamaan bagi orang yang sholat berjamaah adalah dia akan mendapatkan 27 derajat pahala. Dibandingkan dengan sholat sendirian, dia mendapat 1 derajat pahala. Nah, jadi lebih banyak pahalanya orang yang sholat berjamaah dibandingkan sholat sendirian. Ya, maka mari kita menghidupkan yang nama sholat berjamaah. Ya. Nah, itu keutamaan yang pertama. Tetapi kita niki jamaah kebanyakan masih lalai melakukan yang namanya sholat berjamaah. Kita sudah tahu kelebihannya. Ya, kita sudah tahu kita akan mendapatkan pahala yang 27 derajat. Tapi masih kita lalai. Misalkan contohnya, lungguh sami niki diberikan uang 27 juta, ya, 20 juta. Kalau di akhir itu 20 juta uang. Nah, kita ambil 20 juta. Nah, yang 1 juta kita contohkan 1 juta itu sholat sendirian, dan 27 juta itu kita sholat berjamaah. Kita contohkan tadi mana yang lebih lungguh sami ambil. Nah, misal kalau kita contohkan yang
satu untuk sholat berjamaah 1 juta. Kalau sholat berjamaah 27 juta. Nah, kita contohkan ke uang. Ya, misalkan uang 1 juta dan uang 20 juta, mana yang kita ambil? Ayo, jamaah kaum muslim, mana yang perlu ambil? Apakah 1 juta atau 20 juta? Mesti yang kita ambil adalah 20 juta. Nggak mungkin pelunggu sami mengambilnya 1 juta, nggak mungkin. Mesti kita mengambil 20 juta kalau itu uang. Nah, kalau di dalam sholat kebanyakan kita mengambil 1 pahala, ya, 1 pahala dibandingkan kita mengambil 27 pahala, 27 derajat pahala. Nah, itulah contohnya. Mesti kebanyakan kita kalau uang tuh mesti kita mengambilnya 20 juta. Tapi kalau sholat berjamaah kebanyakan kita mengambil 1 pahala dibandingkan kita mengambil 27 derajat pahala. Itu keutamaan bagi orang yang sholat berjamaah. Yang kedua, keutamaan bagi orang yang sholat berjamaah, ya, pahalanya berlipat ganda. Nah, jadi kalau pelunggu sami sholat berjamaah, pahala pelunggu sami niki berlipat berlipat-lipat, ya, itu namanya berlipat ganda. Dan yang ketiga, keutamaan bagi orang yang sholat berjamaah adalah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berniat saja pergi sholat berjamaah sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi dia mengerjakan namanya sholat berjamaah, maka dia akan diampuni dosanya bagi orang yang selalu pergi sholat berjamaah. Dan yang keempat, orang yang selalu sholat berjamaah akan terhindar dari siksa kubur. Jadi kalau pelunggu sami ingin terhindar dari siksanya kubur, maka mari pelunggu sami atau kita semua kita rajin sholat berjamaah, bisa musola maupun masjid. Maka mari kita hidupkan namanya sholat berjamaah. Nah, itu keutamaan yang keempat bagi orang yang sholat berjamaah. Dan yang kelima, keutamaan bagi orang yang selalu sholat berjamaah adalah para malaikat mendoakannya. Para malaikat memintakannya ampun. Bagi siapa? Dengan si girang lalu sholat berjamaah. Nah, ya kelebihan dengan sembahyang berjamaah. Malaikat endengana ampun itu jawab Allah Subhanahu wa ta'ala upah de pelunggu sami rajin lalu sholat berjamaah. Jaring pelunggu sami mele doa endengana ampun oleh para malaikat, maka rajin-rajin jak masjid, jak santren, lalu sholat berjamaah. Nah, dari menterajin sholat berjamaah, terdoa itu si para malaikat. Ngombe senang tuh malaikat langsung endengan itu doa. Nah, cara pelunggu sami adalah rajin-rajin sholat berjamaah, jok masjid atau jok santren. Nah,
Dan keutamaan yang keempat bagi orang yang selalu sholat berjamaah adalah terhindar, ya, dia akan mendapatkan naungan di hari kiamat kelak. Jadi muntemele mau naungan di hari kiamat kelak, kita harus rajin-rajin lalu sholat berjamaah. Mundek terajin, dek temau apa-apa, mau itu sekik lagu pahala tem sembahyang mesak, sembahyang jamaah aja 20 pitu. Nah, jadi pelunggu sami memilih mau naungan di hari kiamat harus rajin-rajin sholat berjamaah. Karena milih itu doang mau. Nah, jadi pelunggu sami niki marangkat yang milih naungan di hari kiamat, usahang rajin jok masjid ketemu sholat. Hayya ala sholat, diri yang sholat. Nah, tenambah pejiluk mah. Nah, kata mah. Nah, kalau sudah mendengar azan, kita usahakan kita siap berwudu dan langsung kita pergi ke masjid atau musola. Nah, nanti kan sudah manggil hayya ala sholat, dirikanlah sholat. Ya barah mah kebiasaan pegawaian dulu. Nah, kata mah itu nanti itu dari tangan. Nah, maka kalau sudah kita mendengar orang azan, maka segeralah kita pergi ke masjid atau musala. Kan milih sidak pelunggu sami mau naungan di hari kiamat, indek teipoh untuk milih mau aran naungan di hari kiamat. Nah, jadi pelunggu sami dimanapun berada. Nah, jadi itulah keutamaan bagi orang yang selalu pergi sholat berjamaah. Dan dia mengajak pelunggu sami, mari kita bersama-sama menghidupkan yang namanya sholat berjamaah. Misalkan di tahun 2021 kita tidak pernah namanya sholat berjamaah, di tahun 2022 ini mari kita perbaiki diri, memperbaiki niat dan berusaha belajar sholat berjamaah. Di 2022 ini belajar sampai seterusnya sholat berjamaah, usahakan ya agar kita mendapatkan keutamaan sholat berjamaah itu, dan agar kita mendapatkan 27 derajat, agar kita mendapatkan naungan di hari kiamat, agar kita terhindar dari siksa kubur, dan agar kita diampuni dosa-dosa kita ya. Nah, agar kita mendapatkan itu semua jamaah, caranya mudah sekali, kita rajin sholat berjamaah, itu kuncinya. Semoga apa yang saya sampaikan pada malam ini bermanfaat untuk kita semua dan jamaah dan dimanapun berada. Sekian, Allahumma fiq wal hadi ila sabil wasada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.